kasih juga pada Bu Dr. Maya selaku Ketua dan Wanita Fakultas Kedokteran Fakultas Pajajaran, ibu-ibu anggota dan wanita Fakultas Kedokteran Fakultas Pajajaran yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama saya mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Angga Fajiansyah. Kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Mata Cicendo di Divisi Infeksi dan Imunologi dan juga termasuk tim estetik eye care dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit mohon izin untuk share mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan dan kelembaban mata. Inti yang akan dibahas itu adalah mengenai sindroma mata kering ya, ibu sekalian. Sindroma ini adalah suatu gabungan dari beberapa gejala, beberapa keluhan, dan dry eye ini insidensinya atau kejadiannya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertambahan usia, dan juga insidensinya lebih banyak dialami oleh wanita dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kita akan bahas sedikit. Sebagai pendahuluan mungkin ya, ibu-ibu semua mungkin saja pernah mengalami keluhan seperti ini ya. Matanya perih, kemudian mengganjal seperti berpasir, kemudian sering berkedip, ataupun terasa gatal dan adanya muncul mata merah. Hal-hal ini sebenarnya berhubungan dengan adanya pengaruh terhadap kelembaban mata. Kalau kita bicara sedikit mengenai anatomi lah gitu ya, ada beberapa organ yang berfungsi untuk menjaga kelembaban mata. Yang pertama itu yang paling penting itu adalah lapisan air mata ini. Lapisan air mata ini terdiri dari 3 bagian yang bekerja saling berkesinambungan. Adanya pada permukaan bola mata kita. Yaitu yang pertama adalah lapisan lipid, lapisan lemak, yang kedua adalah lapisan aquos, yang ketiga adalah lapisan musin. 3 lapisan ini dia bekerja berkesinambungan untuk mempertahankan kelembaban dari mata kita. Jangan lupa bahwa salah satu fungsi dari air mata kita adalah sebagai mekanisme pertahanan dari tubuh kita. Kalau ada infeksi atau ada benda asing yang sifatnya kecil, masih bisa juga diluruhkan oleh air mata kita. Kemudian kelembaban mata ini juga dijaga oleh beberapa kelenjar. Yang pertama ini adalah kelenjar minyak, terkenal dengan kelenjar mebom yang ada di kelopak mata, dan kelenjar air mata atau kelenjar lakrima dan berfungsi untuk menghasilkan air mata itu. Tidak lupa adalah faktor mengedip ya. Jadi mengedip ini salah satu proses alamiah dari tubuh kita, di mana kita normal mengedip itu sekitar 1 kali setiap 12 sampai 15 menit sekali. Jadi coba ibu lihat juga nanti kalau yang sudah berkedipnya lama ya ada kemungkinan ada gangguan terhadap kelembaban matanya juga. Dry eye tadi ini merupakan suatu sindroma keluhan kumpulan beberapa gejala di mana terjadi ketidakseimbangan lapisan air mata dan menimbulkan ketidaknyamanan pada mata kita. Penyakit akibat keadaan multifaktor dari air mata dan permukaan mata kita, kemudian menimbulkan rasa yang tidak nyaman, atau pada fase yang lebih lanjut dapat menimbulkan gangguan penglihatan, kemudian dapat mengenai semua usia sebenarnya, dari muda sampai usia yang lebih tua. Namun hingga saat ini trennya meningkat di atas usia 50 tahun. Kemudian dapat berpotensi menyebabkan kerusakan pada permukaan mata. Ini apabila tidak diobati atau tidak ditata laksana dengan lebih lanjut. Ada beberapa faktor pemicunya, faktor pemberatnya yang kita lihat. Pertama adalah jarang berkedip ya. Sekarang kita sudah memasuki era metaverse, jadi semuanya sifatnya online, apapun gadget, kemudian komputer, laptop. Ini pertemuan kita saja mungkin kita alhamdulillah pada kesempatan kali kita dapat bertemu secara offline. Tapi di 2 tahun belakangan ibu-ibu pasti sudah mengalami ya pertemuan secara Zoom yang mengharuskan kita fokus untuk melihat laptop dalam jarak yang dekat. Sehingga dalam kondisi itu mata kita jarang berkedip. Nah kalau jarang berkedip saja terjadi juga gangguan pemerataan dari air mata di permukaan mata kita. Atau faktor yang lain, lingkungan misalnya kita terpapar angin, debu, asap dan lain-lain. Atau ada beberapa obat tertentu, mungkin ibu-ibu ada beberapa yang mengkonsumsi obat anti hipertensi misalnya, ada beberapa obat anti depresan, ada beberapa obat tetes juga yang dapat menimbulkan efek samping mata kering. Dan yang terakhir, sering menggunakan obat tetes tanpa pengawasan. Jadi hati-hati juga ya. Ada beberapa obat tetes yang mengandung pengawet. Nah, pengawet itu apabila dipakai jangka panjang mungkin efeknya kurang bagus terhadap kelembaban mata kita. Jadi memang harus
dalam pengawasan dokter juga. Atau ada beberapa penyakit sistemik atau penyakit di dalam tubuh kita yang sering berhubungan dengan kondisi mata kering ini. Ada kita kenal dengan suatu sindrom Sjogren namanya, suatu kelainan atau penyakit juga ditandai dengan gangguan dari air liur, jadi air liur kita akan kering, ditambah juga dengan mata kering, atau infeksi atau gangguan vitamin A. Yang terakhir adalah gangguan mata akibat tiroid. Mungkin ibu sudah tahu penyakit hipertiroid. Jadi matanya menonjol akibat gangguan hormon tiroid sehingga terjadi gangguan pemerataan air mata dan matanya juga menjadi kering. Gejala yang muncul tadi kita sudah bahas bersama ya, matanya bisa terasa kemerahan, terasa terbakar, tidak enak, iritasi, apabila jadi infeksi, sekunder bisa ada banyak kotoran matanya, sering berkedip dan terasa silau. Apa ini pertolongan pertama yang dapat dilakukan kalau kita mengalami keluhan seperti itu? Yang pertama adalah menggunakan kompres dengan menggunakan kapas hangat gitu ya. Jadi apa tujuan kompres dengan menggunakan kapas hangat ini? Untuk efek panas diharapkan dapat merangsang pori-pori, kelenjar minyak dan lemak yang ada di kelopak mata itu untuk membuka sehingga air mata juga akan mengalir dengan baik dan tidak jadi sumbatan. Ya. Kenapa harus dengan kapas? Yang itu lebih halus, yang lebih lunak. Tidak boleh dengan menggunakan tisu atau dengan menggunakan kasa perban, itu lebih kasar biasanya permukaannya. Nah, dipijat perlahan ya, seperti ibu-ibu dapat lihat dalam gambar ini. Atau juga dapat rajin membersihkan kelopak dan tepi mata dalam menggunakan sampo bayi. Kenapa harus dengan sampo bayi? Itu sesuai dengan iklan, itu benar semua ibu ya, itu tidak pedih di mata. Jadi itu dapat kita gunakan. Jadi bukan matanya yang kita sampo, tapi sebenarnya bulu matanya yang kita sampo. Biasanya dilakukan 2 kali dalam seminggu. Pada saat ibu sedang mandi, biasanya kita keluarkan 1 tetes, dikasih airnya, kemudian busanya dikeluarkan dan bulu matanya kita sampo dan kita bilas dengan air hangat. Itu juga dapat membantu untuk membersihkan tepi-tepi kelopak mata dari debris ataupun dari sel-sel pedang dan hal-hal lainnya yang sifatnya mengganggu. Kemudian menjaga kelembapan mata dengan mengedip teratur ya. Kita sudah mengetahui dari mengedip itu kan mekanisme sebenarnya secara fisiologis yang kita alami. Namun dengan beberapa keadaan kita akan jadi jarang mengedip. Nah, di era COVID sekarang ini, di era digitalisasi yang mengharuskan kita untuk melihat handphone, laptop, kita harus mensiasatinya. Bagaimana caranya? Ada aturan kita kenal dengan rule of 20, aturan 20 katanya. Jadi setiap 20 menit kita melakukan aktivitas dekat, itu gadget, handphone atau laptop, kita harus berhenti beraktivitas itu, kemudian kita mundur dan lihat yang jauh, melihat ke arah yang jauh. Katanya sekitar 20 kaki, jadi sekitar 6 meter selama 20 detik. Nah, itu harus diulang-ulang terus setiap 20 menit. Nah, dengan rule of 20 ini diharapkan mata menjadi tidak cepat lelah, kemudian juga tidak terjadi efek mata kering atau ketidaknyamanan tadi. Ini ya, 20 tadi. Ada beberapa variasi dari keadaan dry eye. Yang pertama, kalau kita periksa air matanya ukuran ya, ada pemeriksaan tertentu untuk air mata. Kemudian ada terjadi sumbatan di kelenjar minyak penghasil air mata juga. Ada peradangan, itu ditunjukkan dengan mata merah. Serta apabila tidak diobati dengan baik, dapat menimbulkan efek samping ya. Jadi korneanya bisa kena juga, bisa infeksi pada kornea juga. Apa yang terjadi kalau misalnya ibu-ibu terkena dry eye? Ya mungkin datang ke dokter mata untuk kita lakukan pemeriksaannya. Di Rumah Sakit Mata Cicendo kita memiliki beberapa peralatan yang cukup lengkap dan cukup canggih untuk mendiagnosis dan juga untuk mengobati dry eye ini. Pertama dengan pemeriksaan lampu celah, kita bisa lihat ada beberapa pewarnaan tertentu nanti untuk kita melihat berapa jumlah atau kuantitas dari air mata untuk menentukan apakah jumlah air mata kita termasuk jumlah yang normal atau tidak. Dan ada beberapa pemeriksaan yang lain ya, seperti ada kertas khusus untuk menilai berapa jumlah dari produksi air mata kita. Kemudian di Rumah Sakit Mata Cicendo sekarang sudah memiliki pemeriksaan untuk mata kering yang lengkap. Nama alatnya adalah Hydra. Namanya Hydra. Ya, dapat memeriksa beberapa bagian dari mulai dari kelopak mata kita hingga mata kita yang terkait dengan dry eye. Ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di sini. Ini adalah gambaran kelenjar lemak yang tadi kita bicarakannya. Kelenjar lemak ini
Ini yang normalnya nih ibu-ibu. Harusnya dia lurus saja dan tidak ada yang terputus. Namun apabila sudah ada jalur yang terputus, berarti pengeluaran lemaknya juga akan terganggu, mata kita akan bisa menimbulkan kondisi mata kering tadi. Nah, hal ini bisa kita periksa dengan menggunakan alat ini di Rumah Sakit Mata Cicendo. Ini juga salah satu alat juga untuk menilai tinggi dari air mata kita. Juga ada juga di alat indera ini. Kemudian ada juga untuk mengukur persentase penguapan air mata. Jadi makin tinggi penguapan air mata, jadi makin besar juga kemungkinan mata kita kering. Apa faktor yang bisa menyebabkan penguapan air mata? Itu tadi salah satunya adalah jarang berkedip. Yang kedua mungkin kondisi di mana kita berada, mungkin daerah yang lembab, daerah yang panas dan sebagainya. Ya, alat-alat ini juga dapat mendeteksi beberapa kelainan pada tepi kelopak mata atau kutu ya. Nanti kita suka nggak sadar nih ada kutu juga yang suka menempel di bulu mata kita, namanya demodex. Ini bisa menimbulkan peradangan kronis yang mata kita gatal aja terus jadi dipecah terus. Nah, alat ini juga bisa melihat untuk itu. Nah, semua tadi pemeriksaan tadi bisa dilaporkan dan bisa dilihat dan ibu-ibu semua bisa melihat hasilnya dalam satu lembar kertas. Ini bisa kita print. Jadi kita lihat dari beberapa marker itu apa yang kira-kira berkurang dan kira-kira berapa persen kemungkinan ke arah mata kering. Kemudian bagaimana kita mengobati, bagaimana tata laksana dari mata kering itu? Prosesnya adalah kita menegakkan diagnosis dulu ya, kita tanyakan dulu, misalnya ibu keluhannya bagaimana, sudah berapa lama, kemudian kita melakukan tata laksana menyeluruh terkait penyakit. Jadi kalau ada penyakit tadi misalnya yang tiroid, kemudian ada Sjogren syndrome tadi, ya kita harus tata laksana itu juga, dan kita berikan obat-obatan ya untuk mengobati mata keringnya. Dan sekarang yang menjadi tren yang lagi banyak diperbincangkan adalah serum autologus namanya ya. Jadi serum autologus itu adalah darah dari pasien sendiri. Jadi kita memproses, mengambil sedikit darah dari pasien, kita proses di laboratorium, dijadikan suatu bentuk tetes mata. Nah, kenapa ini jadi banyak diminati? Karena dia sifatnya autologus, diambil dari tubuh sendiri, sehingga kemungkinan reaksi penolakan juga akan rendah. Kemudian dari tubuh sendiri kita banyak memperoleh banyak manfaat ya di serum autologus ini. Macam-macam kandungannya, dan bisa ada anti radangnya, ada vitaminnya, ada faktor pertumbuhannya, sehingga sangat cocok untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang terakhir adalah tindakan operasi kalau ada indikasinya. Ini pembuatan serum autologus yang merupakan salah satu unggulan di Rumah Sakit Mata Cicendo, dan mungkin ibu bisa cek juga belum banyak sebenarnya serum autologus dipakai di Indonesia. Dan satu-satunya memakai yang paling sering adalah di kita di Rumah Sakit Mata Cicendo. Jadi dibuat di laboratorium, ibu akan diambil darahnya sedikit, sekitar 15 cc, gunakan diproses di laboratorium, serumnya diambil, ditambahin beberapa zat tertentu dan dapat dipakai sebagai obat tetes mata. Tindakan untuk dry eye, tindakan kita juga memiliki spa klinik ya, jadi semacam salon juga untuk kelopak mata. Kita kenal dengan IPL namanya, Intense Pulse Light Therapy. Jadi ibu-ibu bisa ditempelkan alat, mekanismenya adalah dengan efek panas dapat membuka sumbatan pada kelenjar lemak dan kelenjar minyak sehingga air mata dan lemak minyak semua bisa keluar. Ini dapat kita lakukan juga. Biasanya kita lakukan 3 sesi per sesi, jaraknya sekitar 2 minggu, dan ini tidak sakit, dan pengalaman di beberapa pasien kita semuanya merasa nyaman dan banyak sekali manfaatnya. Ya, ini tadi ya ibu-ibu tadi kelenjar Meiboom tadi, ini yang tersumbat, kemudian beberapa kondisi nanti setelah dilakukan treatment dia akan baik semua, jadi penuh lagi, jadi tidak ada sumbatan. Oke. Untuk pencegahan apa yang harus kita lakukan agar mata kita tetap lembab dan terhindar dari dry eye? Ini ada beberapa tips dan trik. Yang pertama adalah menggunakan kacamata apabila sedang berkendara atau pada situasi lingkungan yang berdebu ya. Mungkin ibu-ibu juga sudah punya sebenarnya kacamatanya sendiri ya, baik itu kacamata untuk melihat jauh dan baca dekat. Ini juga bisa digunakan sebagai untuk proteksi. Yang kedua, asupan gizi yang cukup pasti ya. Kemudian tidak menggunakan obat tetes tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Jadi hati-hati yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa obat tetes yang mengandung zat pengawet. Nah itu kalau dipakai jangka panjang efeknya tidak baik untuk menjaga kelembaban mata. Kemudian istirahat sejenak bila menggunakan komputer, bisa untuk ibu-ibu, bisa juga dijelaskan kepada keluarga juga di rumah.
untuk menggunakan aturan 20-20-20 tadi. Kemudian menjaga kebersihan mata dengan kompres, kemudian pemeriksaan kesehatan mata yang minimal 1 kali setahun, idealnya sih 2 kali dalam 1 tahun, jadi 6 bulan dan 1 tahun. Apabila keluhan bertambah berat, mungkin ibu bisa datang untuk pemeriksaan ini. Itu saja mungkin terkait dengan mata kering dan kelembaban mata yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fazri SPM atas penerangannya sebenarnya ya. Ternyata insidensi mata kering itu banyak meningkat ya ibu-ibu yang terutama pada wanita ya dan di atas umur 50 tahun. Kemudian yang kedua adalah Dr. Santi. Dr. Santi Busairi SPM, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Untuk banyak guru-guru saya di sini, ibu-ibu dan wanita dari Fakultas Kedokteran juga. Hari ini saya akan share sedikit tentang bagaimana kita mendapatkan kelopak mata yang cantik ya. Jadi nanti ada cara kosmetik, beberapa tips trik, kemudian untuk untuk kita mendapatkan eyelid yang cantik gitu ya. Jadi nanti saya akan cerita sedikit tentang anatomi normal dari kelopak mata, kemudian variasinya bagaimana, kemudian ada juga kondisi kelopak mata yang memerlukan operasi, ada juga yang tidak memerlukan operasi. Ini hanya sedikit aja, jadi ini hanya menunjukkan bahwa perbedaan dari kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Kalau di kelopak mata atas, kita punya satu otot namanya levator yang mengangkat kelopak mata bisa buka nutup gitu ya. Jadi sebenarnya kelopak mata kita ini nggak bisa juga dianggap enteng gitu. Karena bola mata nggak akan bisa dia bertahan tanpa ada kelopak mata. Jadi kelopak mata itu fungsinya untuk proteksi. Ya kan? Kalau misalnya ada debu, kita langsung ngedip, atau ada sesuatu yang mau datang, langsung ngedip. Kemudian juga bulu mata kita ini nih, kan lagi musim tuh eyelash extension segala gitu. Itu kemudian alis itu untuk menahan debu yang akan masuk ke mata. Jadi itu penting sekali untuk proteksi mata. Kemudian sesuai dengan yang sudah dikasih tahu Dr. Angga tadi, setiap kali kita mengedip maka mata kita akan terbasahi gitu. Jadi dan itu kan di kelopak mata semua gitu ya. Jadi ada beberapa kelainan yang mungkin nanti harus diketahui yang bisa terjadi juga seiring dengan bertambahnya usia. Ini ada normal variasi mata yang bagus. Ini mata normal, ini mata Asia ya. Sebenarnya dua-duanya normal, gitu kan? Cuma bisa dilihat di sini yang suka jadi pertanyaan, pengen dong katanya, apalagi ibu-ibu yang dari Mongol lihat seperti Cina, Jepang, Korea, mereka pengen punya kelopak mata yang ada lipatannya seperti ini, ya kan? Yang ini nggak ada. Sebenarnya bukannya nggak ada, cuman jadi si lipatan kelopak ini itu terbentuk dari nempelnya si otot yang ngangkat kelopak mata kita tadi. Nempelnya di mana? Kalau di mata kita yang belok-belok ini, orang Indonesia letaknya agak ke atas. Tapi kalau orang Jepang, Korea, jadi yang sering nonton drakor, jangan tertipu, hampir 100% semua operasi mata, kelopak mata. Jadi mereka cantik-cantik ya itu. Waktu saya di sana semua laki-laki perempuan sampai usia 17 tahun, sweet 17 hadiahnya operasi plastik gitu. Jadi jangan tertipu sama drakor ya. Sebenarnya orang kita juga cantik-cantik gitu ya. Nah kalau di sini si ototnya itu lengketnya dekat sekali ke kelopak mata, dekat sekali ke bulu mata, sehingga mereka nggak kebentuk nih lipatan kelopaknya gitu ya. Nah jadi ada beberapa keadaan kondisi mata yang kayak tadi kelopak mata misalnya nggak ada lipatannya, itu bisa dibuat pakai kosmetik, bisa pakai tape, bisa ya pakai plester sedikit bisa gitu kan, pakai kosmetik. Kemudian yang harus kita ingat adalah maintenance. Ibu-ibu kan misalnya kita perlu serum, perlu apa, tetap perlu gitu, tetap perlu sesuai dengan usia.
Kemudian ada juga beberapa yang memerlukan tindakan operasi. Tapi dia kebagi dua, ada rekonstruksi, ada estetik. Kalau rekonstruksi itu suatu kondisi di mana si keadaan kelopak matanya mengganggu. Contohnya bulu matanya, misalnya karena usia ya, bulu mata ini melengkung ke dalam kelopak, melengkung ke dalam, sehingga si bulu matanya itu kena terus ke bola mata, gesek terus. Itu tindakan rekonstruksi harus kita perbaiki. Kalau estetik yang sudah ada diperbaiki lagi jadi lebih bagus lagi, itu bedanya. Nah sekarang saya sedikit cerita kosmetik dikit aja ya, sedikit. Nah kita lihat ya, ini adalah ujung mata yang di dekat hidung. Ini adalah ujung mata yang di dekat, yang di pinggir. Ya. Apakah pernah ibu-ibu berpikir kenapa sih eyeliner semuanya naik ke atas? Ya nggak? Ada nggak yang ke bawah? Nggak ada. Karena secara anatomi normal dari Tuhan itu dibentuk yang pinggir itu lebih tinggi, sehingga muka kita tuh seger. Kalau dia ke bawah, mukanya tuh ngantuk, turun, capek. Ini sebabnya. Dia letaknya sekitar 2 mili lebih tinggi daripada yang di sini. Nah, pada beberapa di usia, setelah usia bertambah, itu dia bisa turun. Dan itu bisa kita perbaiki gitu ya. Nah seperti ini kan, eyelinernya tuh naik ke atas kan, nggak ada yang turun ke bawah seperti itu. Ini yang kita bisa koreksi pakai kosmetik ya, saya hanya sedikit aja nambah. Kemudian ini nih, kan ada nih sekarang kalau kita bikin alis nih kan semua kan, apalagi kalau sudah pada umur kan alisnya udah habis gitu ya. Kalau tato boleh nggak sih di agama kita antara boleh nggak gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin ada caranya. Kalau di drakor sekarang lurus rata-rata, tapi ini yang basic. Ini ada ujung dari bulu mata, peaknya yang naik bagian naiknya, kemudian bagian turunnya. Ya kan, gimana supaya bagus? Kita bisa ambil pensil atau pulpen, tapi jangan lupa ujung tajamnya dipegang sama tangan ya. Tetap keselamatan kan. Jadi caranya adalah si pulpen ini kita taruh di hidung, pinggir kuping hidung, dilurusin ke sini, ujung kelopak mata ya, gitu. Nah disitulah pertama kali kita bikin alis. Kasih garis dulu kan? Nah sekarang pinggirnya dulu, sekarang bikin pinggir dulu, ujungnya, ujung hidung ke ujung kelopak mata, nggak boleh lebih loh. Kan tadi sampai sini banget jadi aneh. Ini secara proporsional nih ya. Nah kemudian untuk naiknya, ini ada pupil namanya. Pupil itu yang bulatan hitam di mata, ya kan? Dari ujung hidung ke pinggir pupil yang bagian luar. Itulah tempat naiknya. Nah setelah itu garis dulu yang bawah, garis yang atas, baru diisi. Itu broyang. Nah ini kan yang cantik nih. Tetapi pada penambahan usia dia bisa turun. Ini tuh turun ke bawah. Kelopak mata juga turun ke bawah. Sebenarnya bukan masalah estetik aja. Permasalahannya adalah kalau dia turun ke bawah, maka kita akan cepat capek. Kesannya jadi, dok matanya pengen merem terus gitu kan, capek gitu, seperti itu sebenarnya. Jadi itulah pentingnya kita tahu ya tanda-tandanya. Nah sekarang di Cicendo tuh kita kita bekerja sama dengan suatu pabrik obat dan sudah meneliti beberapa obat. Kita ada serumnya gitu ya, serum untuk di sekitar mata seperti ini bentuknya. Ada yang buat wrinkle gitu, ada yang buat mata panda gitu, ada caranya, ada yang buat mata panda. Kemudian ada yang buat bulu mata supaya lebih panjang gitu. Karena kalau misalnya kita tanam bulu mata itu ya, tanam bulu mata, kalau nggak cocok itu rontok malah bulu matanya. Dan saya udah salah satu korban dulu, jadi saya nggak pernah lagi pakai serum aja gitu ya. Kemudian dia juga ada supaya di daerah sini tetap lebih segar gitu. Jadi so far sih dari pengalaman saya, bukan yang saya iklan karena ini bukan produk kami gitu ya, tapi kami bekerja sama. Ini lebih bagus daripada beberapa merek terkenal yang harganya jut-jut gitu loh. Iya. Harusnya bawa dok, sampel dong. Sampelnya saya tanya sama orang kita nggak punya sampel. Nggak ada obatnya. Jadi dia ada yang krim malam, ada yang krim pagi gitu serumnya gitu ya, dan itu saya nyebut merek ya. Saya udah coba beberapa merek kayak Dior, Chanel, saya lebih senang ini gitu ya. Mungkin karena disesuaikan sama negara kita juga gitu ya, mungkin ya. Nah seperti ini kan kalau misalnya kita pakai maskara ya, kadang kan nggak kelihatan ya. Terus supaya lebih bagus, dibuat dia berdiri begini.
pasang maskaranya, sehingga ini nanti akan bulu mata lebih ikutan. Tapi ya itu, kalau bulu matanya nggak ada kan ya susah juga kita. Jadi itu juga kita membuat suatu produk kerjasama sama itu untuk memperpanjang bulu mata gitu. Itu juga kita sudah. Nah, sekarang kalau itu kan tadi bisa kita manipulasi nih sama kosmetik ya beberapa hal. Atau misalnya kita matanya capek agak hitam ya kita bisa taruh concealer yang warnanya agak muda di sini gitu kan. Terus untuk memperbaiki hidung lebih mancung misalnya kita bisa shading pakai warna agak tua di sini kayak hidung saya nih, hidung saya sebenarnya pesek banget. Ya, tapi pakai shading di sini sedikit jadi kelihatannya agak sedikit lebih mancung, agak standar. Jadi kapan sih kita harus lakukan surgery? Surgery itu saya bilang tadi ada rekonstruksi, ada estetik. Rekonstruksi itu memperbaiki yang kurang baik. Ini adalah beberapa keadaan yang membutuhkan rekonstruksi. Saya nggak akan baca ini, hanya saya tunjukin gambar aja ya. Before dan after. Beberapa keadaan yang rekonstruksi ya. Nah ini namanya ptosis. Jadi kelopak matanya nggak bisa buka. Kalau zaman dulu ibu tahu Herman ngantuk kali ya. Nah itu sebenarnya ini ptosis. Ini sebelum operasi, ini 1 hari setelah operasi. Masih bengkak sih ya. Dan ini keadaan ini bisa didapat dari lahir atau sudah dewasa gitu, bisa didapat. Dan penyebabnya macam-macam. Nah kalau yang ini elu matanya kalau ngelihat berdiri kelihatan. Ini epiblepharon. Bisa pada anak-anak orang tua juga banyak yang begini. Sehingga si bulu mata ini dia akan melukai kornea dan melukai bola mata terus saja. Ya, jadi kalau misalnya ada kayak gitu, tolong dibawa apakah memang sudah harus operasi apakah enggak gitu. Jadi ada yang perlu operasi, ada yang enggak. Kemudian ini, kalau ini kelainan nih, ada juga beberapa pasien kita ini nggak kebentuk kelopak mata. Ya, ini 1 bulan setelah operasi. Terbentuk apa? Jadi rekonstruksi itu seperti bedah plastik mata, tapi memperbaiki yang rusak gitu ya. Kemudian ini juga yang sebelah ptosis ya, ini anak dan naik ya. Di orang tua lebih banyak sebelah seperti ini. Nah, kemudian ini kalau dilihat, saya nggak tahu apakah jelas di belakang ini bulu mata, jadi kelopak matanya menumpuk ke dalam. Nah, ini banyak sekali di atas usia 60, terutama pada wanita, bahkan laki-laki juga banyak. Ini menumpuk ke dalam, sehingga bulu matanya kita nggak bisa lihat, bulu matanya di dalam. Ini setelah operasi kelihatannya bulu matanya dari luar. Setelah operasi, ini masih menumpuk ke dalam. Itu beberapa keadaan yang rekonstruksi ya. Nah sekarang kalau yang estetik, nah seperti ini. Jadi dengan aging gitu, dengan usia, jadi ada elastisitas kita berkurang. Dan itu memang usia gitu kan ya, elastisitas. Jadi seperti di sini, orang sering bilang kan kantong mata kayak SBY itu. SBY kantong matanya bisa. Kenapa sih terjadi gitu kan? Jadi di kelopak mata kita punya suatu lapisan namanya septum. Di septum itu yang nahan fat atau lemak mata itu ada di dalam di belakang. Gitu. Pada usia tertentu dia jadi lemak sehingga dia kendor dan jadi mendorong ke depan sehingga ada mata. Kalau zaman dulu kita buang fatnya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kalau misalnya ini fat ya, kantong mata gede, di sini kan ada celong, gitu ya. Si fat ini sekarang dipindahin ke bagian celong. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan orang-orang gitu ya, ini lihat ya, dia fullness, jadi full gitu, untuk terlihat muda. Jadi bukan kita ambil sehingga jadi celong tuh. Memang kantong matanya hilang tapi jadi celong, jadi malah dia terlihat tua gitu. Justru sekarang how much we preserve, jadi berapa banyak kita simpan seperti itu. Itu sebabnya pada beberapa keadaan tertentu bahkan kita nggak sarankan operasi. Jadi ada beberapa pasien umur 30-an udah ada kantong mata, saya nggak saranin operasi. Pertama dia bisa berulang. Kemudian kalau dia ada riwayat keloid, dia ada sisa scar gitu kan. Jadi yang bagus apa? Kadang filler itu bagus. Cuman saya tidak menyarankan filler di salon-salon. Jadi harus dilakukan yang betul. Karena filler yang bagus, kalau dia salah masukinnya, itu dia ada penangkalnya, tinggal disuntikin dia langsung larut. Tapi filler yang dipakai di salon-salon kecantikan itu, dia itu membuat otot-otot di sini tuh nyatu semua. Si filler itu nyatu semua sama otot sama segala macam.
dan dengan gravitasi lama-lama turun kayak banci-banci itu. Dan itu memperbaikinya sangat susah karena dia nyatu sama jaringan. Kalau kita buka jaringan itu kayak ada bubble-bubble air gitu. Jadi itu sangat sulit. Jadi saya tidak menyarankan untuk seperti itu. Kemudian juga ada botox ya. Botox itu sebenarnya sebaiknya dilakukan sebelum ada kerutan. Kalau sudah ada sebenarnya percuma. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya kita suka begini ya, maka di sini nanti akan ada kerutan di lama-lama. Si botox itu sebenarnya dia memperlamah otot-otot di sini, otot-otot itu, sehingga dia kalaupun kita mau begini nggak bisa gitu setelah suntik botox. Cuman botox itu efeknya hanya 3 bulan, harus diulang lagi. Nah, kenapa diulang lagi? Diharapkan karena ototnya nggak pernah bekerja, maka ototnya lama-lama akan mengecil. Nah, kalau itu sudah tercapai ya nggak itu lagi. Nah, itu juga artis-artis Korea hampir semua botox, filler semua hampir. Ya. Nah, kemudian ini juga termasuk estetik. Misalnya sebenarnya ini pemanis aja gitu kan, lalat ya. Tapi kalau dia ada di dekat kelopak mata, itu bisa berubah sifat menjadi bahaya, menjadi ganas. Itu juga harus kita perbaiki kayak gitu. Kemudian di kelopak mata atas, kalau kelopak mata atas nanti lama-lama dia turun. Saya akan tunjukin gambarnya nanti berapa. Nah ini lemaknya jadi menonjol, ya. Kemudian ini mulai turun. Apalagi ini, kelihatan nggak? Nah, ini adalah pasien yang sudah pernah dilakukan operasi plastik sebelumnya, tapi pasiennya nggak puas karena dia masih turun kelopaknya. Kemudian kalau yang ini sebenarnya, ini kan usia nih, dermatokalasis namanya, artinya si kulitnya jadi turun. Sebenarnya yang kita permasalahkan bukan estetiknya, tetapi karena kulitnya turun gini, setiap kali dia ngeliat ke pinggir ketutup sama kulit, gitu loh. Ya, jadi, nah ini gambarnya. Kayak gini. Jadi kalau kita periksa lapang pandang dia nggak bisa ngeliat ke pinggir, sehingga itu menghalang. Jadi harus kita operasi kalau seperti itu. Kita buang kulitnya. Ya, sebenarnya tadi ini lemaknya. Nanti biasanya kalau kita operasi ini kita buang sedikit kulitnya. Kemudian ini juga nanti lemaknya apakah kita pindahkan, apakah kita ambil tergantung dari kondisi setiap pasien. Ini yang saya bilang tadi. Kalau di bawah biasanya kita juga kasih. Bisa buka dari dalam, bisa buka dari luar. Tapi kalau mau buang kulit harus buka dari luar. Biasanya nggak ada bekasnya, rata-rata nggak ada, karena sesuai garis kulit. Ini adalah contoh tadi pasien yang sebelum dioperasi sudah dioperasi di luar. Kemudian kita operasi ini 2 tahun kemudian setelah dioperasi sama saya waktu itu. Jadi begini, jadi matanya lebih terbuka, lebar, lebih itu gitu. Jadi si pasiennya komplain karena dia setiap kali ngelirik ke kiri nggak enak. Ini salah satu contohnya. Nah sekarang siapa sih yang bisa dioperasi untuk estetik? Pertama adalah pasien-pasien yang dengan banyak sekali lemaknya di mata ya. Kemudian ada kulit yang hanging yang sudah berlebihan. Nah, tetapi yang harus diingat adalah bahwa untuk estetik ini bukan juga miracle yang membuat seorang langsung jadi cantik, enggak juga, bukan itu. Jadi kita harus cari kalau misalnya memang ada sesuatu yang berhubungan dengan kelopak mata, diobrol dulu sama dokternya. Ekspektasi dari pasien apa, ekspektasi dari dokternya apa, dan harus ketemu keinginan pasien apa. Karena setiap orang berbeda. Ada yang matanya pengen belok banget. Saya biasanya kalau pasien yang sudah umur, saya bilang saya nggak akan ambil kulit terlalu banyak. Kenapa? Misalnya saya kerjakan mata atas aja, sementara yang bawahnya masih kendor. Kalau saya buat yang atas sangat kenceng gitu, makanya setengah muka muda, setengah muka tua gitu. Tapi kan dibuat natural gitu ya. Jadi itu. Kemudian untuk pasien-pasien yang telah diterangkan sama dokter Angga tadi, pasien-pasien dry eye, sebaiknya tidak dilakukan karena dry eye-nya akan lebih banyak. Kemudian itu memang tidak ada limit atau batasan umur, bisa dari umur berapa aja seperti yang di Korea sana dari umur 17-an udah operasi plastik ya. Tapi kalau saya selama masih kita bisa konservatif dengan keadaan yang ada, maka surgery sebaiknya belakangan. Jadi sebaiknya harus ingat adalah apa yang kita mau, kemudian harus kita obrolin sama dokter kita maunya gimana. Dan harus diingat bahwa yang dibilang orang bagus belum tentu kita bagus. Jadi kita mau. Jadi versi dari kita sendiri. Ini adalah tim kami di Kendo, ada Dr. Rinaldi, Dr. Angga, saya dan Dr. Angga. Kemudian saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Santi, Usaire SPM.
kita diajarkan sebenarnya itu saya juga belajar ya bagaimana ternyata apply alis mata tuh dari situ gitu. Dan bagaimana cara mengapply maskara ternyata harus berdiri gitu. Dan ada serum nggak lihat tadi kebetulan saya nggak lihat mereknya ya, jadi mungkin saya tanya gitu serum apa yang bisa kan suka lihat ya. Baik. Selanjutnya kepada Dokter Dianita Pemulina, spesialis mata, silakan. Selamat siang, terima kasih buat kesempatannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini topik yang ketiga ya, mudah-mudahan masih semangat untuk mendengarkan ya. Perkenalkan, saya Dr. Dianita, saya dari bagian divisi neurooftalmologi dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang kedutan yang berlebihan dan apakah botox jawabannya. Mungkin ibu-ibu sekalian pernah ada atau mengalami sendiri ya kedutan yang berlebihan. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Ini ada beberapa topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama tentang mata berkedip, bagaimana yang normalnya. Kemudian yang kedua, kapan sih kita katakan bahwa kedutan berlebihan atau kedipan berlebihan ini adalah sesuatu yang tidak normal. Lalu yang ketiga, kapan kita baru mencurigai ini adalah suatu gangguan dari saraf gitu. Baru yang keempat nanti, apakah hal tersebut bisa diatasi dengan botox ya. Nah, ini tadi udah disinggung sedikit ya oleh Dokter Angga ya. Sebetulnya kita semua manusia itu pasti akan berkedip ya. Itu adalah suatu refleks spontan dari mata kita ya. Apakah itu suatu yang normal ataukah sesuatu yang berlebihan? Biasanya akan ada pemicunya dari luar kalau dia dilakukannya berlebihan ya. Biasanya waktu pada saat kita bayi baru lahir itu berkedipnya dalam 1 menit itu hanya 1 sampai 2 kali. Nanti dia akan makin dewasa akan mencapai kurang lebih sekitar 14 kali gitu ya. Lalu mengapa sih sebenarnya kita berkedip? Tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Dokter Angga ya. Pada saat kita berkedip itu sebetulnya dia akan mengaktifasi produksi air mata. Lalu pada saat kita berkedip nanti air mata yang sudah diproduksi itu akan kita distribusikan ke seluruh permukaan mata kita gitu. Jadi dia untuk menjaga kelembapan dari mata. Nah, dia juga akan melindungi dari cahaya yang terlalu terang atau masuk, kemudian melindungi juga dari benda asing yang masuk ke dalam mata. Lalu kapan kita katakan mata yang berkedip ini berlebihan? Jadi masuknya adalah tidak normal gitu ya. Kita harus lihat juga penyebabnya. Yang pertama itu adalah mata kering, yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Angga. Pada saat kita ada keluhan mata kering, maka kita akan refleks, akan berkedip lebih sering karena untuk melubrikasi permukaan bola mata yang tadi gitu. Karena dia tidak cukup hanya berapa detik sudah kering lagi, jadi kita akan berkedip lebih sering. Lalu yang kedua adalah mata yang lelah tadi. Salah satunya adalah melihat gadget lama yang tadi. Jadi kalau kita sudah lelah, nanti kita refleks akan berkedip lebih sering. Lalu yang ketiga adalah adanya reaksi alergi. Kalau misalnya ada alergen ya dari luar ya. Lalu bisa juga disebabkan oleh radang. Radang ini bisa di selaput matanya, di selaput permukaan matanya, atau di kelopak mata. Nah, yang tadi juga sudah disebutkan ya oleh Dokter Angga. Lalu yang berikutnya yang akan kita bahas lebih lanjut adalah apabila si kedipan berlebih itu disebabkan oleh gangguan sistem saraf. Jadi bisa ya ibu-ibu sekalian disebabkan oleh gangguan sistem saraf. Kapan sih kita sebutkan dia disebabkan oleh gangguan sistem saraf? Nah, di wajah kita ini sebetulnya kita dipersarafi ya oleh saraf, namanya saraf spasialis, dia saraf nomor 7 ya di seluruh wajah. Lalu apabila si saraf nomor 7 ini akan aktivitasnya berlebihan, jadi berlebihan daripada orang normal, dia akan menyebabkan kedutan yang berlebihan juga di mata kita. Ini ada dua yang paling sering terjadi. Yang pertama adalah hemifacial spasm, yang kedua adalah blepharospasm. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah pernah melihat saudaranya atau pernah mengalami gitu ya kedutan. Jadi dia ada yang
biasanya dipicu oleh kalau lagi stres, kalau lagi capek atau bagaimana gitu ya. Ini kita lihat ya. Ini untuk yang benign essential blepharospasm. Maaf. Ya. Ini kita lihat ya. Ini pada saat dia lagi serangan. Lagi serangan itu sebenarnya sih untuk awal-awal mungkin nggak sering ya Bu. Jadi kalau misalnya lagi dipicu, lagi capek, lagi stres atau apa, dia muncul serangan. Nah pada saat serangan ini seringnya dia memang tidak bisa membuka sama sekali gitu matanya. Jadi berkedip terus. Ini terjadinya pada kedua mata untuk yang blepharospasm. Awalnya mungkin hanya pada saat dipicu, tapi lama-lama dia akan muncul terus-menerus. Lalu ini kalau pada saat tidak serangan sebetulnya normal aja yang sebelah kanan itu ya. Cuma kalau yang sudah parah sekali dia bisa terus menerus tutup mata. Jadi nggak bisa kedip aja terus gitu. Jadi kita juga apalagi kalau wanita ya yang seperti itu sebenarnya mungkin dampaknya kalau melihat sih sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau kita dilihat kedip-kedip terus kan malu ya ibu-ibu ya gitu ya. Apalagi kalau sambil gini-gini terus dikirain orang ini sakit apa ya gitu. Jadi itu yang biasanya dampak sosialnya yang lebih mengena gitu ya ke kita ya. Biasanya memang muncul pada usia banyaknya 40 sampai 60 tahun ya. Jadi awalnya kita ngerasa hanya kayak kedutan-kedutan sedikit gitu di matanya ya. Kalau kita lagi capek lama-lama dia jadi disabling lah gitu ya. Jadi kita akan mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Ini untuk yang jenis kedua yaitu hemifacial spasm. Kalau kita lihat perbedaannya untuk yang hemifacial spasm ini dia hanya mengenai setengah sisi dari wajah ya. Jadi kalau yang tadi kan dua mata nih, kalau yang itu cuma setengah aja. Awalnya juga mulainya kedutannya sedikit nih di sini, kayak kedut gitu. Sebenarnya saya juga pribadi kalau lagi capek banget kadang-kadang muncul ya, cuma mungkin dalam 5 tahun cuman sekali aja gitu. Nah ini udah berlebihan, jadi terus-terusan. Nanti dia lama-lama akan wajahnya setengah gini. Apalagi kayak gini ya kalau untuk wanita kayaknya langsung stres banget, lebih stres psikologisnya gitu. Kalau ngelihat orang ngelihat waduh naik-naik terus gitu ya. Nah dia ini kalau bedanya lagi dia itu bisa serangannya pada waktu tidur juga bisa tuh. Dia jadi kedut-kedutan. Nah kalau lagi sudah dalam kasus yang lebih parah lagi bisa akan melibatkan kedua sisi wajah. Jadi dua-duanya kedut-kedutan terus. Nah sekarang penyebabnya kita bagi jadi dua. Yang pertama itu primer, yang kedua sekunder. Kalau sekunder itu berarti ada penyakit yang menyebabkan kejadian tersebut, yang menyebabkan overaktivitas dari saraf wajah tersebut. Nah itu bisa macam-macam, bisa trauma, bisa ada Bell's palsy, bisa ada kelainan di otaknya, ada tumor gitu. Tapi ada penyakitnya gitu. Nah, yang lebih sering itu adalah primer sebetulnya. Primer itu nggak ada penyakit penyebabnya. Nah, tadi kan kita bahas dua kelainan ya. Yang pertama benign essential blepharospasm, yang kedua adalah hemifacial. Untuk benign essential blepharospasm itu sampai sekarang kita nggak tahu penyebabnya kenapa dia menjadi overaktivitas sarafnya itu. Nah, kalau hemifacial itu ada hipotesis yang mengatakan bahwa si saraf wajah itu tertekan oleh pembuluh darah sehingga dia aktivitasnya jadi berlebihan gitu. Penyebabnya seperti itu. Nah ini tadi ya faktor pencetusnya tiap orang berbeda-beda. Biasanya kita akan mengenali sendiri nanti lama-lama. Munculnya kalau saya udah lagi stres nih, lagi capek gitu, atau lagi kelihatan kelelahan atau kurang tidur, atau terlalu banyak cahaya yang terlalu redup, beda-beda. Tiap orang itu macam-macam. Tapi nanti prinsipnya adalah ada faktor yang mencetuskannya itu. Nah ini ilustrasi ya. Jadi kalau pada kondisi normal biasanya ada pencetus tadi yang tadi saya katakan, dia akan menyebabkan pada otak itu akan ada pikiran oke, sekarang saya harus berkedip karena ada iritan gitu. Nah tapi kalau pada kondisi normal harusnya setelah dia berkedip itu akan ada inhibisi lagi sehingga berhenti berkedip. Nah ini perbedaannya dengan blepharospasm tadi. Untuk blepharospasm setelah ada pencetusnya tadi, kemudian kita oke, saya harus berkedip, kemudian yang harusnya terjadi inhibisi itu tidak terjadi gitu. Jadi karena tidak terjadi inhibisinya, jadi dia akan terus menerus seolah-olah si iritan itu tetap ada di situ. Jadi dia akan terus menerus berkedip terus.
Nah ini juga ya ilustrasinya ya kita lihat ya. Jadi kalau pada kondisi normal ada iritannya, kemudian dia akan menyebabkan refleks berkedip, lalu kemudian sudah selesai. Nah itu bedanya pada yang kondisi blefarospasm. Nah untuk yang blefarospasm ini ada iritannya, kemudian kita ada refleks berkedip, lalu berkedip terus. Jadi tidak berhenti, gitu. Jadi berlebihan. Nah komplikasinya, yang seperti yang saya bilang tadi ya, ada istilah ini sebenarnya namanya jadinya disabling blindness gitu. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya dilihat dari kondisi penglihatannya itu sebetulnya dia normal-normal aja. Cuma dia sampai pada satu taraf tertentu yang dia tidak bisa membuka mata, jadi nutup terus. Jadi seolah-olah jadi tidak bisa melihat gitu. Padahal sebetulnya kondisi penglihatannya sih baik-baik saja gitu. Jadi itu yang sebetulnya sangat mengganggu sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari biasanya yang datang pasien seperti ini stres ke saya karena dia gini terus gitu. Jadi apalagi kalau ibu-ibu yang tadi ya jadi stres gitu. Dilihat orang juga waduh sakit apa nih, sakit saraf apa nih gitu. Jadi menyebabkan stres psikologis. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama kita harus cari tahu dulu sebetulnya penyebabnya apa. Yang tadi ya, apakah ada mata kering, apakah ada infeksi. Setelah semuanya sudah kita singkirkan, memang sudah diobatin, baru kita tahu oh ini semua udah nggak ada, tapi dia tetap berkedip. Jadi kita harus cari tahu gitu. Nah, ada yang pencetusnya adalah cahaya. Jadi untuk yang ini kita bisa menggunakan kacamata yang tinted itu biasanya akan mengurangi keluhannya. Tapi kan memang rangsangan belum tentu cahaya aja ya, bisa ada yang lain. Nah, bisa juga kita kasih memang obat-obatan. Jadi obat-obatan itu untuk menurunkan aktivitas dari otot yang ada di sekitar mata, yang distimulasi dengan berlebihan tadi. Jadi dia dengan kita menurunkan aktivitas ototnya sehingga berkedipnya akan berkurang. Lalu ada juga tindakan operasi, cuman operasi ini kan memang invasif ya ibu-ibu. Jadi biasanya itu pilihan terakhir dan biasanya juga karena memang penyebabnya banyak yang tidak diketahui, jadi agak sulit juga gitu, hasilnya juga kurang memuaskan. Lalu sekarang kita berbicara tentang botox, bisa tidak diobati dengan botox? Ibu-ibu sekalian, saya yakin udah sering ya dengar tentang botox ya gitu. Jadi botox ini banyak sekali digunakan sebetulnya baik itu estetik maupun medis. Jadi dia dipergunakan, dia adalah suatu neurotoksin. Jadi toksin yang bekerja pada saraf sebetulnya dalam hal ini kita gunakan untuk melumpuhkan otot yang ada di sekitar mata yang aktivitasnya berlebihan tadi. Gitu. Nah, dia akan kita lakukan disuntikkan di sekitar mata atau kalau memang dia sudah sampai ke wajah, dia akan di wajah juga kita suntikkan untuk mengatasi overaktivitas dari kontraksi otot-otot tadi. Nah, ini tidak bisa mengobati penyakitnya secara permanen, cuma hanya mengurangi gejalanya. Jadi kan sebetulnya yang kita atasi adalah overaktivitas dari si ototnya. Dia bekerja nanti seperti tadi disebutkan oleh Dokter Anti, sekitar 3-4 bulan nanti harus kita ulang kembali gitu. Jadi dia, tapi ini kalau bahasa pasien mungkin life changing gitu ya dilakukan ini, karena awalnya dia benar-benar depresi ya dengan kedipannya itu, begitu ini bisa diatasi dan diulang memang harus 3-4 bulan. Nah pada saat setelah disuntikan dia tidak langsung menimbulkan efek, dia membutuhkan waktu 2-14 hari. Biasanya sih mulai bagusnya itu sekitar 5 harian gitu. Jadi setelah penyuntikan ya. Nanti dia akan menurunkan gejala dari yang penelitian yang dilakukan 85-95% dari gejala itu dapat teratasi ya. Nah, take home message kita pada siang hari ini, jadi kalau misalnya ada yang berkedip itu sebenarnya kita harus lihat apakah dia sesuatu yang normal atau tidak normal. Lalu setelah itu kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut dari berkedip yang berlebihan tadi. Harus kita lihat apakah penyebabnya bisa kita obati atau dia merupakan suatu gangguan saraf. Nah, untuk gangguan saraf sendiri ini bisa diatasi dengan botox untuk mengurangi gejala yang timbulnya. Jadi kita bisa beraktivitas dan melakukan kegiatan layaknya orang yang normal.
Nah, untuk kelainan yang blepharospasm dan hemifacial spasm ini menyebabkan gangguan psikologis biasanya pada pasiennya, sehingga kadang kita juga harus berkolaborasi untuk melakukan konseling pada pasien tersebut. Saya kira dari saya itu semoga bermanfaat buat kita semua. Nanti mungkin dilanjutkan oleh sesi diskusi. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Dokter Dianita. Oke, ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan lanjut ke sesi diskusi. Jadi silakan mangga untuk ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya, dan untuk yang bertanya ternyata ada hadiahnya yang sudah disiapkan oleh tim Mata Cicendo dan juga ibu badai kita. Oke, mangga silakan. Saya juga mau bertanya kalau ada yang mau bertanya kalau gitu. Oh, ada ternyata. Aduh, ada. Silakan. Ibu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kepada Dokter Angga, mohon itu itunya yang obat tetes yang mohon mata yang ada, supaya kita tidak membeli yang ada pengawetnya. Jadi harus kemana? Harus pakai resep atau tidak? Minta merek Bisa ya, bisa bebas belinya ya. Kan ada cendol, kita suka pakai cendol ya. Terima kasih. Iya. Sini dong. Silakan. Ya mau ini dulu, ada ya ampun. Yang dituakan dulu sebentar. Assalamualaikum. Mungkin pertanyaan saya tidak jauh berbeda dengan yang barusan, tapi pedihnya mata itu kalau mau tidur, terus kayak ada air di pinggirnya, pedih sekali itu. Enaknya, memang saya mungkin salah suka pakai Insto apa itu tuh yang biasa lah gitu, enakan gitu. Tapi tiap hari kalau mau tidur terasa pedihnya itu. Mungkin harus pakai obat apa gitu, mereknya lagi biasa. Terima kasih. Silakan mangga dijawab dulu mungkin. Terima kasih. Sebelum terlupakan. Ya. Sebentar. Jadi mungkin jawabannya sekalian bersamaan saja ya, betul. Ada clue-nya sedikit untuk obat-obatan tetes mata. Ada yang sifatnya dia botol, dan ada sifatnya yang mini dose, mungkin ibu perhatian ya, ada yang kecil-kecil seperti kapal-kapal gitu. Nah yang kalau yang botol itu biasanya dia pakai preservatif atau pakai pengawet, apapun mereknya apapun kandungannya. Sedangkan kalau yang kecil-kecil seperti kapal-kapal itu dia non preservatif atau preservatif free, dia tanpa pengawet. Nah makanya tergantung. Untuk keluhan dry eye sebenarnya idealnya yang kita rekomendasikan adalah yang tanpa preservatif. Untuk yang kecil-kecil itu sebenarnya banyak yang dijual di pasaran. Tadi sempat ada sebutan, boleh saya dengar lagi Bu, apa namanya tadi Bu? Tadi barusan bukan itu, yang tadi yang barusan bukan yang Ibu bilang tadi cendol. Ya itulah salah satunya. Itu sebenarnya sebagian besar dijual dia yang apa namanya mini dose, itu tanpa preservatif. Itu lebih aman digunakan. Namun untuk biasanya untuk setelah dibuka itu biasanya 3 kali 24 jam. Ya, jadi habis sebaiknya diganti. Nah, mungkin lain ceritanya dengan yang botol itu biasanya. Ada lagi mereknya itu. Yang tadi juga sebenarnya yang dialog tadi juga ada botolnya itu sebenarnya. Nah, tergantung dari kebutuhan pasien. Kalau ini dipakai jangka panjang, biasanya ya mau nggak mau kita menggunakan yang preservatif. Tapi untuk yang singkat kita sarankan untuk menggunakan yang non preservatif. Mungkin itu mungkin bisa menjawab. Oh iya, tadi yang air mata di pinggir ya, terutama pada malam hari. Nah sebenarnya ini salah satu keunikan mata kering sebenarnya. Dia itu disebut mata kering tapi keluhannya berair. Nah itu berhubungan dengan tadi proses kejadian yang jelas-jelaskan tadi. Ada beberapa kondisi si kelenjar air mata dan kelenjar minyak tertahan. Itu mata akan terasa sangat kering cepat. Namun ada beberapa kondisi si sumbatannya lepas, itu akan basah sekali rasanya. Nah itu yang agak unik sedikit dari mata kering itu. Dia mata kering tapi keluhannya berair. Untuk keluhan yang seperti itu yang pertama kita bisa lakukan tadi pemijatan tadi dengan kompres hangat dan pemijatan dengan kapas itu biasanya. Kita lakukannya 3-4 kali sehari, lamanya 5-10 menit. Jangan lupa air hangat bukan air panas.
air panas pasti akan merugikan. Yang kedua, pakailah obat-obatan pengganti air mata atau tirsak. Banyak sekali mereknya itu insya Allah sih aman gitu. Kalau tadi merek-merek yang digunakan di pasaran sih boleh-boleh saja itu, tapi biasanya itu efeknya hanya untuk membasahi saja, tidak ada efek perlindungan, tidak ada efek untuk menjaga kelembapan. Mungkin itu bisa membantu. Ya. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan mengenai serum. Serum itu kan katanya diambilnya dari darah kita. Nah itu kan ada proses di lab. Tentu mungkin banyak biayanya ya. Jadi ini saya menanyakan biayanya mahal atau tidak, begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ada barangkali kasus saya berbeda dari uraian Angga, jadi mohon maaf. Saya justru katanya berair terus, tapi sudah pernah diberi terapi. Tapi sampai sekarang sudah 2 tahunan masih tetap aja berair, mesti bagaimana lagi. Dan kalau ke dokter yang mana gitu supaya jelas. Terima kasih. Mungkin saya jawab dulu aja ya Ibu ya kalau pertanyaan. Untuk biaya serum mungkin Sister Maya lebih tahu ya. Tapi kalau saya tidak salah harganya sangat terjangkau ya, dan tidak sampai jut-jut, tidak sampai jut-jut ya. Jadi harganya sangat terjangkau. Justru serumnya kita buat di Cicadong, serum yang mungkin harganya paling murah ya namanya. Tapi hasilnya sangat baik. Kemudian betul Ibu tadi sampaikan tadi terus-menerus memang betul Ibu. Kalau kondisi mata kering ini punten untuk kesembuhan agak sulit. Tapi kita menjaga supaya dia dalam kontrol termaintain. Nah caranya bagaimana? Ya tadi dengan menggunakan dengan terapi dulu, air hangat, dikompres, kemudian dengan obat-obat pengganti air mata, atau kita sambil cari tahu juga kira-kira penyebabnya dari mana. Apakah memang murni dari kelenjar saja, atau ada kelainan penyakit yang lain, kita harus gali lagi. Karena tadi penyebabnya kan luas kan Bu ya, bisa dari penguapan yang tinggi, produksi air mata berkurang, atau ada penyakit di dalam tubuh seperti sindroma tertentu yang tadi. Nah kita harus cari tahu itu sambil kita obati itu dan sambil kita lakukan terapi yang lain. Itu mungkin Ibu. Kalau dokternya ada yang dokter yang penanganan khusus ya Pak? Ya bisa ke dokter tim bagian kita di bagian estetik dan lain-lain. Jadi ada dokter Santi, ada saya, ada dokter Dianita juga, ada beberapa dokter yang untuk keluhan yang mata berair terus ya kita harus perhatikan juga, itu dilihat juga beberapa penyebabnya juga Ibu ya. Jadi apakah memang itu murni kelainan pada kelopak mata atau memang ada penyebab yang lainnya. Jadi harus dicari tahu lebih dalam. Mungkin dokter nanti bisa tambahkan. Terima kasih Bu. Mungkin saya nambahin untuk yang mata berair. Jadi sebenarnya selain dengan karena mata kering tadi, jadi itu adalah kompensasi tubuh yang membentuk air mata lebih banyak untuk mengatasi mata kering sehingga keluar dari berair. Tetapi selain itu ada juga saluran air mata. Ya saluran air mata itu kalau kita lihat di pojok mata kita ujung dua itu ada 2 bulatan kecil lubang yang nyambung ke hidung. Sebabnya kalau kita nangis biasanya kita pilek kan, ya kayak gitu. Atau kita netesin air mata obat mata terasa pahit karena masuk hidung ke nyambung ke kerongkongan. Nah pada usia tertentu itu bisa tersumbat. Apakah bisa pada bayi, tapi pada orang usia di atas 60 itu paling sering. Nah, itu harus dicek. Jadi penyebab air matanya apa? Apakah karena mata kering? Apakah ada sumbatan saluran air mata? Ataukah ada penyebab yang lain? Mungkin. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah puas, Ibu? Oke. Kita ucapkan selamat datang dulu kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Prof. Yudi. Terima kasih banyak Prof sudah datang di sela-sela kesibukan. Kita lanjut dulu sedikit pertanyaannya, mungkin ada satu pertanyaan. Oh iya, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sama Dokter Andi. Tadi dijelaskan tentang bulu mata, terutama seringnya di usia 60 tahun yang dia ke dalam ya. Nah itu boleh tahu nggak sebabnya apa? Dan kenapa rata-rata itu di usia 60 tahun? Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebenarnya itu karena laxity gitu, jadi karena kendor. Jadi sebenarnya kelopak mata kita sering bawah atau atas ya. Itu kalau misalnya kita, maaf ya saya buka masker. Kalau kita tarik begini, ya, ini langsung balikan saya. Tapi coba kalau di usia lebih tua, begini dia baliknya lambat.
Karena dia kendor, dia melengkung ke dalam dan jadi lebih panjang, sehingga itu harus kita pendekin, harus kita kencengin gitu. Dan itu banyak sekali kasusnya. Justru salah satu kasus yang paling banyak adalah itu. Dan itu bisa di kelopak mata atas dan bawah. Jadi karena di sini. Iya, memperlambat. Ya, seperti apa? Satu perawatan kan, kemudian yang kedua nggak sering muncul ya karena gravitasi juga itu. Nah, tetapi pada beberapa orang tertentu itu kan gini ya, ada orang yang secara genetik dia even dia umurnya sudah berapa gitu ya kelihatan tetap muda gitu. Jadi itu ada juga faktor genetik. Baik, terima kasih. Sudah puas? Oh, enggak. Ada bonus satu pertanyaan lagi sebentar. Pertanyaan Dokter Anti, kalau kita di facial itu kan kita suka dipijit-pijit gini nih, itu pengaruhnya dengan penglihatan, apakah tidak apa-apa dengan tekanan? Kadang-kadang saya suka merasakan nih tarik-tarik itu kan takut gitu ya. Terus kalau kita memang harus dimasas gitu teh, baiknya seberapa lama sekali gitu? Ya, terima kasih. Ini memang pertanyaan khas dari para wanita. Jadi sebenarnya facial ya. Facial, jadi selama dia melakukan itu betul oke. Jadi kalau kita harus perhatikan orang yang facial itu dia arahnya harus ke arah atas. Misalnya begini, nah putarnya ke atas, nggak boleh dia dorong ke bawah. Ke bawah dia kayak gravitasi tadi, justru dia membuat itu kendor. Sebenarnya kalau misalnya masalah perawatan tidak ada spesifik sih timingnya gitu. Cuman kalau misalnya kita melakukan 3 bulan sekali oke gitu ya, sebulan sekali tergantung kebutuhan sebenarnya. Cuman facial itu juga ada beberapa macam. Ada yang semua dipencet-pencet komedo itu kan, ada juga yang enggak, ada yang cuma scrub aja, ada yang cuma dengan masas wajah gitu. Jadi itu yang mana? Sebenarnya itu tergantung kebutuhan per orang. Cuman kalau saya pribadi, bahkan kalau saya lagi capek, kadang sebulan sekali saya panggil orang yang memang bisa gitu kerjakan gitu ya. Tetapi itu preference setiap orang, nggak ada. Cuman yang kita harus tahu pasti bahwa dia melakukannya betul. Itu aja. Nggak ada penglihatan sama sekali, nggak ada. Yang ada pengaruh penglihatan, pernah ada yang suntik filler pasien di salah satu salon umur 24 tahun. Ternyata suntikan fillernya itu masuk ke pembuluh darah, pasiennya buta sampai sekarang. Ya. Jadi menurut saya kalau misalnya memang kita mau melakukan suatu tindakan yang seperti itu, ya harus ke orang yang profesional yang memang bagus gitu. Jadi jangan kan harganya murah terus kita lakukan ya. Baik. Sesi pertanyaan sudah habis, Bapak, Ibu-ibu sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dekan kita, Prof. Yudi. Silakan. Sambil duduk aja Bu ya, supaya santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Alhamdulillah ibu-ibu semua. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita ya, dan para ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah alhamdulillah pagi ini kita bisa diberikan kesehatan dan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkumpul sambil bersilaturahim. Saya pribadi baru pertama kali ketemu di dalam kegiatan Dharma Wanita ya. Makanya ingin meluangkan waktu untuk hadir. Siapa tahu ada masukan dari para ibu-ibu sekalian terkait dengan pengelolaan Fakultas Kedokteran. Kebetulan memang Fakultas Kedokteran saat ini tantangannya makin banyak dan makin kompleks. Tapi alhamdulillah dari mulai dekan yang pertama sampai sekarang Fakultas Kedokteran terus walaupun sedikit maju, ada sedikit turun naik turun. Apalagi sekarang terkait dengan begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Tantangan dari nasional maupun internasional begitu besar. Tapi tetap Fakultas Kedokteran masih termasuk di dalam konteks Fakultas Kedokteran yang teramal di Indonesia dari
Tentunya kalau kita bicara UI nggak mungkin mengalahkan UI, UI paling tua. Yang kedua, Fakultas Kedokteran UGM juga sudah lebih tua dari kita. Unair juga sama lebih tua dari kita. Jadi kalau kita pasti ada di bawah mereka itu masih wajar sebetulnya. Syukur-syukur kita bisa melebihi Fakultas Kedokteran yang ada di Indonesia, tapi ya itulah tantangan. Hanya memang kepercayaan masyarakat Indonesia termasuk pemerintah masih cukup besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Buktinya apa? Sekarang Fakultas Kedokteran itu dilamar oleh 7 universitas yang ingin mendirikan Fakultas Kedokteran. Dan kebetulan 7 universitas ini bukan universitas yang biasa-biasa saja, tapi luar biasa, lebih tua dari kita. Institut Teknologi Bandung ingin mendirikan Fakultas Kedokteran. Laku ini jadi dokter ya. Padahal saya udah ke anak-anak jangan jadi dokter lagi, lah bosan. Karena masa kejayaan dokter itu udah berkurang, Prof. Mika. Dulu waktu kita zaman kami mungkin masih ada kejayaan sebagai dokter. Sekarang udah dokter sudah mulai terkikis dengan berbagai isu. IPB mendirikan Fakultas Kedokteran. UPI, kalau supaya tahu aja begini, UPI mau mendirikan Fakultas Kedokteran. Telkom University mau mendirikan, mana dari UIN mau mendirikan Fakultas Kedokteran. Unpar mau mendirikan Fakultas Kedokteran. Unsika Singapura Bangsa Karawang itu universitas negeri. Kemudian sekarang yang sedang kita garap ada Presiden University di Jababeka, mau sedang kita proses mendirikan Fakultas Kedokteran. Dalam konteks itu sebetulnya Fakultas Kedokteran Unpad tidak bisa menolak, karena pengembangan atau pendirian Fakultas Kedokteran itu suatu keniscayaan, pasti akan muncul itu. Dan tanggung jawab kita adalah kita ampu mereka membuat fakultas kedokteran yang berkualitas, agar produk dokternya berkualitas tentunya. Jangan seperti sekarang ini banyak fakultas kedokteran yang terbangun tapi tidak melalui proses yang baik. Akhirnya banyak dokter yang dihasilkan yang kurang berkualitas. Maaf bicara, banyak universitas yang baru muncul sudah membentuk fakultas kedokteran. Nah itu yang terjadi dari 96, 93 fakultas kedokteran, ada yang levelnya A, ada yang burem di bawah. Sehingga secara standar nasional dokter yang dihasilkan tidak sama. Tentu beda dari fakultas kedokteran yang A, UI misalkan, dengan fakultas kedokteran yang ada di daerah pelosok atau daerah di kota besar yang universitasnya belum tahu persis. Sehingga muncul yang disebut UKDI, ujian kompetensi dokter, karena menganggap bahwa lulusan fakultas kedokteran di Indonesia levelnya tidak sama. Kalau sudah yakin semuanya bagus, nggak perlu lagi UI sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, Unpad tanggung jawab besar itu adalah apresiasi dari universitas lain untuk membina. Kami sudah membuat tim memang step by step untuk membangun fakultas kedokteran seperti ini. Saya dibantu oleh Prof. Trihangono. Alhamdulillah. Yang kedua, ternyata masih banyak kepercayaan dari fakultas kedokteran Unpad akibat dari para dekan tadi yang membangun, termasuk Departemen Kesehatan sekarang meminta lulusan kita itu maulah menyebar, tong di Bandung wae lah gitu Bu. Jadi sekarang kalau kita bicara wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, yang mau bicara, kalau Ibu pernah jalan-jalan ke salah satu kabupaten di Ambon, Maluku Barat Daya, namanya Tiapur, itu tempat kelahirannya Profesor Johannes C. Mose, Prof. Yopi. Prof. Yopi-nya aja udah 30 tahun belum pernah ke sana. Prof. Yopi. Saya ke sana visitasi rumah sakit.
rumah sakitnya besar, rumah sakitnya bagus, tapi SDM-nya tidak ada. Kalau ibu bertanya pada seorang ibu yang atau keluarga yang baru melahirkan dan ibunya meninggal, istrinya meninggal, saya tanya, kenapa nggak dirujuk ke Ambon? Kalau saya rujuk ke Ambon, 7 orang bisa mati, dok. Karena naik kapal feri, angkul-angkulnya di tengah laut bisa terguling, 7 orang bisa mati, yang antaranya juga mati. Kalau dia tidak dirujuk, hanya dia sendiri yang mati. Sampai seperti itu pelayanan kesehatan di daerah. Itulah tantangan dari Fakultas Kedokteran Negeri yang ternama harus menjawab pelayanan kesehatan di Indonesia yang berkualitas. Kita pikirkan ibu-ibu yang di daerah meninggal yang sebetulnya tidak perlu meninggal. Yang terakhir mungkin saya terima kasih justru pada kehadiran di sini ada tim dari Cicendo nih, Anti dan kawan-kawan. Mungkin lain kali pertemuan memang harus ada warnanya sedikit supaya tidak hanya sekedar ini ya. Nanti fakultas akan mensupport untuk itu. Ya siapa tahu nanti ada asupan-asupan dari ibu-ibu sekalian untuk kemajuan Fakultas Kedokteran. Kami sangat terbuka untuk menerima apa masukan-masukan dari para ibu-ibu yang notabene tidak lain adalah warga dari Fakultas Kedokteran dan Sukarajaya. Ya memang sekarang ini sedang biasa maaf ibu kadang-kadang ya, lagi masa penerimaan mahasiswa baru. Titipan begitu banyak, apalagi ada yang diiming-imingi, udah kasih amplop saja atau ke fakultas masih ada. Tidak ada seperti itu dan tidak boleh itu. Sekarang itu ada 4 jalur penerimaan mahasiswa baru. 1 jalur yang disebut saringan nasional masuk SNMPTN, itu dari SMA yang mengirimkan mereka yang pintar-pintar masuk. Nanti pemerintah pusat dan Unpad yang menseleksi SMA mana yang bisa dipercaya. Karena SMA yang mengirimkan ribuan, puluhan. Padahal yang kita seleksi dari SMA paling banyak 2. Beda dengan dulu, SMA 3 bisa masuk tuh 30 orang. Sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi ada pemerataan seluruh wilayah Indonesia untuk menjawab tadi SDM yang di daerah. Tentunya kalau siswa SMA Ambon suruh bersaing dengan siswa SMA di Bandung, walaupun bukan SMA 3 pasti kalah jauh. Sehingga diberikan semacam karpet merah lah mereka masuk, tapi itu dipilih secara transparan karena sekarang diawasi oleh KPK. Ini Prof. KPK sudah masuk kemana-mana ya. Di lingkungan dokter aja sekarang tidak sama dengan obat sudah dilihat oleh KPK. Yang kedua, jalur sekarang sedang ujian UPTPK atau SBMPTN. Ini jelas objektif dari skor rektor maupun apalagi dekan. Rektor aja nggak bisa macam-macam. Yang ketiga ada jalur yang mandiri. Jalur mandiri inilah yang kadang-kala memang kita masih sedikit agak longgar. Tapi bukan berarti bebas, tapi agak longgar. Karena di situ tuh peranan Unpad atau fakultas masih ada di dalam proses clearing house nantinya. Tapi tetap KPK sudah masuk untuk melihat proses ini transparan benar atau tidak. Kalau dulu ada rumah yang kita longgar, agak longgar, jadi bisa membantu apakah anak staf, apakah anak teman sejawat dan sebagainya, kita masih membantu. Apalagi kalau kita memberikan apresiasi pada staf yang sudah mengabdi sedemikian untuk menitipkan anaknya di Unpad, pasti agak leluasa kira-kira begitu. Sekarang memang agak sedikit harus hati-hati dengan alasan yang cukup keras, ketat. Contohnya misalnya kalau ada titipan dari daerah dengan beasiswa dari pemerintah daerah, mungkin itu akan lebih
kuat saya untuk bisa menerimanya dan sebagainya, daripada titipan-titipan yang sifatnya yang berbau untuk mengisi klinik saya nanti di Bekasi. Nah itu yang agak susah. Itu jadi mohon dimaklumi, barangkali nanti ada yang sedikit ini saya sampaikan sekarang supaya nanti tidak marah-marah pada saya, karena ini memang agak sulit ini. Kadang-kadang saya kalau dalam masa-masa begini, kalau misalnya saya blok aja nggak bisa dihubungi. Itu. Kemudian yang terakhir mungkin ya, mudah-mudahan apapun yang kita rasakan sekarang ini, terutama di dalam proses belajar dan mengajar nih mungkin karena pandemi ini mahasiswa itu banyak di rumah. Karena banyak di rumah, ibu-ibu atau orang tua mahasiswa itu menyaksikan ini anak-anaknya dapat ilmu nggak? Mau belajar daring saja pakai komputer, dia tiduran kan gitu. Kita bisa bayangkan kalau anak sambil tiduran ada yang masuk nggak? Gitu. Melotot saja masih nggak masuk, apalagi tiduran kayak gitu. Apalagi yang ngajarnya Bu Mika, misalnya Prof Mika tidur kan. Dengan lemah lembutnya Bu Mika mungkin orang jadi tidur. Beda kalau yang ngajarnya dulu jangan Prof Tanwir, mungkin melotot semua. Takut dikeluarkan itu. Jadi sekarang kita udah mulai, nanti mulai bulan Juli ini kita sudah mulai luring di lebih besarkan dibanding daring. Jadi tatap muka akan lebih besar daripada yang jelas untuk staf, dosen dan teknik diupayakan 80% dia sudah luring, sudah hadir di kantor. Walaupun dia tidak mengajar, bisa saja dosen atau teknik